Video ini ada saldo dana gratis sebesar Rp100.000 untuk 4 orang pemenang jika video ini tembus 100 like kurang dari 48 jam. Syaratnya, like dan komen positif di video ini, tonton video ini minimal 3 menit, subscribe channel ini, dan tulis Instagram dan nomor dana kalian di kolom komentar. Pemenang diumumkan di postingan komunitas channel ini dan sosial media. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kalian masih setia menonton video-video di channel ini. Dan perkenalkan, nama saya Kevin, dan di channel ini saya akan berbagi dan membahas seputar tips and trik tentang digital marketing, internet marketing, dan gimana caranya menghasilkan uang dari internet. Dan juga sedikit beberapa video-video hiburan juga ya teman-teman. Dan jika lo ada kesalahan dalam berbagi ilmu, saya mohon maaf karena di sini kita juga masih sama-sama belajar. Oke, nggak usah bertele-tele lagi, kita langsung aja ke videonya sesuai judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar atau telat bayar di 4 aplikasi pinjaman online terbesar di Indonesia saat ini, teman-teman. Yaitu ada Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, lalu Shopee Paylater atau Shopee Pinjam, teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus bahas dulu ya, 4 aplikasi ini apakah aplikasi legal atau ilegal. Yang jelas 4 aplikasi ini adalah 4 aplikasi yang sudah legal atau resmi terdaftar di OJK ya teman-teman. Saya sudah pernah menjelaskan tentang Akulaku, Kredivo, Shopee Paylater, dan lain sebagainya. Kenapa kok nggak ada di list daftar pinjaman online di OJK? Nah, itu saya sudah pernah jelaskan di ya, tapi mereka ini udah dipastikan 100% bahwa mereka sudah legal dan resmi di OJK, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya pinjol legal dan resmi di OJK, apa sih resiko yang bisa kalian terima jika kalian terlambat membayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online ini? Ya mungkin aku laku, Kredivo, kemudian Shopee Paylater, termasuk aplikasi Paylater ya, bukan pinjaman online. Tapi di situ dia ada fitur pinjaman tunai yang ini artinya mereka juga sebagai pinjaman online, teman-teman. Nah, resiko yang pertama yang mungkin harus kalian waspadai, dan ini adalah resiko terberat, adalah kalian akan di blacklist di BI checking atau slik OJK kalian buruk, teman-teman. Ini sudah bukan rahasia umum lagi dan sudah banyak yang tahu tentang masalah blacklist BI checking atau slik OJK ini, teman-teman. Jadi ini sebenarnya satu-satunya resiko yang terberat. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kalian terlambat, misal kalau didatangin DC ke rumah, kalian didatangin DC ke kantor kalian, sebenarnya itu bukan hal yang menakutkan. Tapi memang harus kita hadapi, dan di situ resikonya menurut saya bukan terlalu berat. Kenapa? Karena kalian sebenarnya punya kekuatan hukum sendiri dan DC pinjol mempunyai batasan-batasan tersendiri. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membahas ya batasan-batasan dari DC itu apa, dan saya juga pernah sharing di video atau di channel ini tentang bagaimana cara menghadapi debt collector ke rumah, yaitu tentang pasal-pasal secara hukum yang bisa kalian lempar balik kepada DC-nya jika mereka melanggar undang-undang tersebut, teman-teman. Jadi contoh mungkin di sini akan meneror kalian, menelpon kalian, memaki kalian, menghina kalian. Nah, kalian bisa kenakan pasal UU ITE. Nah, pasalnya berapa, ayat berapa, saya sudah pernah share ya teman-teman di channel ini. Kalian bisa cari aja pasal-pasal yang memberatkan DC pinjol atau cara menghadapi DC pinjol tersebut, teman-teman. Clear ya, masalah DC kalian nggak usah takut, kalian nggak usah bingung kapan didatengin dan lain sebagainya. Hadapi aja teman-teman, DC itu nggak segala atau sekejam yang kalian kira. Ya, ini DC yang datang ke rumah kalian, teman-teman. Kalau DC yang via telepon, WA, dan lain sebagainya, itu kita nggak bisa menyalahkan lah ya. Itu mungkin aja sudah SOP dari mereka, memaki kita, mengancam kita, datang ke rumah, dan lain sebagainya. Itu padahal coba deh lihat di beberapa video di kolom komentar, banyak kok yang bercerita ternyata DC-nya baik, ternyata DC-nya nggak seperti yang dia kira, ternyata DC-nya juga ramah juga, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi intinya, kalau kalian kooperatif, kalian tidak saling menghina, kalian tidak ada kekerasan dan lain sebagainya, ya intinya baik-baik aja. DC hanya berkeluh kesah dan meminta kalian untuk membayar, intinya banyak kok.
DC lapangan itu sebagai orang biasa yang memang butuh pekerjaan dan dia mendapatkan pekerjaan sebagai debt collector, teman-teman. Ya ini kita nggak bisa menyalahkan ya, namanya orang bekerja, kalian pun juga bekerja untuk mencari tambahan uang dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. DC itu bukan hal atau resiko terbesar ketika gagal bayar di Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, dan Shopee Paylater atau Shopee Pinjam, teman-teman. Nah, sekarang apakah dari semua pinjol ini pasti didatangi oleh DC? Jawabannya dari ketiga pinjol pasti didatengin. Nah, untuk masalah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam, nah ini masih ada kemungkinan kalian nggak didatengin, teman-teman. Jika kalian berada di lokasinya itu jauh banget dari Jabodetabek ya teman-teman, tapi ini juga tergantung dari nominal pinjaman yang kalian pinjam. Nah, kalau kalian udah 10 juta ke atas ya tetap pasti bakal ada kemungkinan DC datang ke rumah teman-teman ya. Tapi jika kalian masih di bawah itu, kalian jauh lokasinya, nah ini kemungkinan kecil dari kalian bakal didatengin dari debt collector atau collectornya. Lalu selanjutnya apa bang resikonya? Selanjutnya misal kalian diancam bahwa akan dimasukkan ke jalur hukum, akan diancam untuk dibawa ke jalur hukum, kantor polisi dan lain sebagainya. Nah ini hoax ya teman-teman. Kalian jangan percaya dan kalian jangan takut. Ini adalah kerjaan DC-DC atau mungkin yang biasa orang menyebutnya adalah desk collector ya. Kalau misalnya DC lapangan itu bill collector, kalau misalnya menagihkan lewat telepon WA itu desk collector. Nah, ini biasanya memang agak sedikit kasar dan memang sedikit agak menghina karena ini bertujuan agar kalian bisa segera membayar hutang kalian, teman-teman. Nah, ini makanya kalian nggak perlu pusing-pusing dan nggak perlu mikirin apa kata-kata mereka, teman-teman. Kalian fokus aja untuk mengumpulkan uang untuk membayar hutangnya gitu ya. Nah, sekarang Bang, kalau misalnya kalian terganggu, apakah boleh kita memblokir nomor WA-nya? Jawabannya 100% boleh. Itu hak kalian, teman-teman. Nggak ada unsur pidana yang bisa menyeret kalian hanya karena kalian memblokir WA tersebut atau nomor HP dari DC-DC tersebut, teman-teman. Ya kalau mereka bilang bahwa kalian melakukan penggelapan, bahwa kalian mau kabur dan lain sebagainya, itu bohong ya teman-teman. Ini kalian akadnya sudah pinjam meminjam ya. Jadi akadnya adalah hutang piutang teman-teman. Bukan masalah kalian bawa kabur dan lain sebagainya. Itu bukan. Ini hanya untuk menakut-nakuti kalian, menakut-nakuti kalian biar kalian takut dan bisa segera untuk membayar hutang kalian teman-teman. Nah ini karena pergeseran informasi yang cukup akurat dan cukup lumayan tersebar ya teman-teman. Kenapa? Kalau zaman dulu orang-orang awam itu nggak ngerti nih masalah hukum dan sebagainya. Begitu ditakut-takuti dituduh penggelapan uang lah, apalah itu sudah ketakutan. Tapi kalau zaman sekarang sudah mulai ngerti sedikit-sedikit tentang hukum bahwa tidak bisa dipidana hanya karena hutang piutang teman-teman. Makanya dia sampai ada kata-kata seperti itu, dituduh penggelapan, membawa kabur dan lain sebagainya. Itu karena orang sudah pada tahu hukum tentang hutang piutang teman-teman. Hukum perdata dan bukan hukum pidana. Nah selanjutnya untuk masalah bunga teman-teman. Nah kalau masalah bunga ya ini sudah wajar ya, kalian telat kalian bakal kena denda dan kena bunga yang ujung-ujungnya total hutang kalian ini bakal menjadi sangat besar teman-teman. Tapi sebesar-besarnya karena mereka ini adalah tim pinjol ilegal atau DC ilegal yang kalian nggak bakal melebihi dari 100% pinjaman pokok kalian. Nah, pinjaman pokok ini maksudnya apa? Pinjaman pokok adalah pinjaman yang kalian ajukan ya teman-teman dan yang dicairkan ya. Berbeda dengan bunga dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya total pinjaman online itu kan ada bunga denda, pinjaman pokok kalian. Nah, itu di total itu adalah pinjaman online kalian. Nah, namun pinjaman pokok adalah apa yang kalian ajukan dan itu di ACC dan itu diterima oleh adalah pinjaman pokok kalian. Nah itu ya maksimal misal kalian terima 100.000 ya dendanya maksimal 100.000, nggak bakal bisa lebih dari itu teman-teman, kecuali mungkin ada biaya admin bulanan dan lain sebagainya, itu di luar dari itu ya teman-teman. Nah resiko selanjutnya ini sebenarnya resiko yang memang sebenarnya tidak ada hubungannya atau seharusnya tidak ada gitu ya teman-teman. Rekan-rekan terdekat kita atau mungkin orang-orang yang ada di kontak HP kita dihubungi oleh DC-nya dan ini akan membuat kita malu teman-teman. Nah ini hmm, sebenarnya melanggar aturan ya teman-teman. Jadi OJK itu melarang DC-nya atau bagian penagihan dari suatu aplikasi pinjaman online menagih ke
teman-teman kita atau kontak-kontak yang memang tidak ada hubungannya dengan kita dan tidak mengetahui masalah hutang piutang kita. Kalau menghubungi kontak darurat, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau mau hubungi sampai kontak-kontak atau teman Facebook, teman Instagram, dan lain sebagainya itu, mereka sebenarnya sudah melanggar peraturan. Kalian tinggal ancam balik aja, bakal melaporkan kejadian ini atau melaporkan tindakan ini yang akan merugikan dan memalukan kalian. Dan ini kalau secara ranah UU ITE teman-teman, ini masuk dalam pidana pencemaran nama baik itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekedar informasi, video ini dibuat bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi. Tidak dijamin bisa berhasil menggunakan metode di atas. Semuanya kembali ke syarat dan ketentuan aplikasi atau website serta penggunaannya. Beberapa foto, video, dan informasi hanya ditujukan sebagai ilustrasi penyampaian agar lebih mudah dalam penjelasannya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.